Dinasehatin malah nyalahin saya, hadirin. Dunia wanita memang punya dunia sendiri. Saya tidak akan terpancing. Sok we, terserah ibu. Nih ya, kalau kita disakitin orang, sakit sekali. Kenapa? Karena inget yang nyakitin. Gak nyangka. Kurang apa? Saya udah pakai. Justru kurang zikir. Makin inget yang nyakitin, makin robek itu. Salah. Harusnya ketika kita disakiti orang, langsung mikir dosa apa yang saya lakukan sehingga takdir ini menimpa saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah semuanya. Keburukan kita yang ngundang. Jadi kalau pahit, aduh ya Allah, dosa, pasti ini ada dosa yang mengundang kepahitan ini. Yang nyakitin mah cuma jalan untuk mengingatkan dosa yang pernah kita lakukan yang belum ditaubatin. Harusnya sebel atau berterima kasih sama yang ngingetin dosa kita. Jarang. Selain teori, ya. Hah? Apa Bu? Malah marah? Siapanya? Kitanya? AA yang marah-marah. Dinasehatin malah nyalahin saya, hadirin. Dunia wanita memang punya dunia sendiri. Saya tidak akan terpancing. Sok we, terserah ibu. Jadi ini masalah kita nih. Kebanyakan mikir tapi nggak jelas dan nggak pupuh dan nggak bener. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Anak belum soleh, ngomong tidak enak. Kalau ingat anak, bapak yang membiayai kalian gitu. Makin bahagia, makin nyesek. Oh, nyesek atau itu mah jelas. Makin Allah tidak suka. Emangnya itu anak bikinan bapaknya? Bapak boro-boro bikin anak, gambar anak aja gak bisa. Bikin sehelai rambut aja gak sanggup. Emangnya kita yang ngasih makan, Allah yang ngasih makan. Kita cuman jadi jalan dikit. Anak itu ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, diamanahkan ke kita. Bener enggak kita jadi bapak? Kalau anak belum bener, mikir, saya ngasih contoh apa? Anak juz 30, kita inna atau ini. Nyuruh anak jujur, dia sendiri tidak jujur. Sing sabar kamu nak. Innallaha ma'as sabirin, tahu? Jelas dalilnya di Al-Qur'anul Karim. Coba itu. Rasulullah tuh menyuruh sabar. Gimana coba anak dapat pelajaran apa tuh? Pelajaran omong doang. Ya. Mana sih yang harus sabar? Orang tua atau anak? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Orang tua atau anak? Tadi dua-duanya udah. Jangan bikin saya nggak sabar, hadirin. Ya. Saking takut salah jadi jawabannya yang aman terus. Harus sabar itu dua-duanya. Yang harus lebih sabar yang mana?
Bagaimana anak belajar sabar dari orang tua yang tidak sabar? Suami istri, mana yang harus sabar? Dua-duanya. Mana yang harus lebih sabar? Bahagia, puas ya, membuat kita terbebani. Itu teh namanya dengki, hadirin. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Benar, Bu. Suami istri harus sabar, tapi yang harus lebih sabar adalah suami. Kenapa? Karena kita kepala keluarga, pemimpin. Jadi kalau di rumah istri menjengkelkan, ya, jelas kan harus sabar ya. Istri bukan, apa bukan, tetapnya nyeletuk gitu. Sabar. Nah hadirin sekalian, jadinya sabar itu kalau ingat, ini pasti karena dosa saya nih di rumah jadi begini tuh. Memang ada kesalahan, kayak copet, nyopet dompet kita, udah jelas copet itu salah. Tapi jadinya kita yang kecopetan itu ada andil dari dosa kita. Suami bersikap kurang baik ke istri, memang itu pasti ada dosanya. Tapi jadinya menimpa kita itu ada andil dosa. Jangan merasa suci. Kalau orang merasa suci pasti gelisah. Karena Allah tidak suka. Yang bikin tenang itu justru ngaku dosa. Nyalahkan orang lain gak jadi tenang. Tapi mengevaluasi diri, mengakui kesalahan diri, jadi tenang itu. Itu luar biasa hadirin. Saya akui saya belum jadi ayah yang baik. Saya belum jadi contoh, astagfirullah. Masih sangat banyak beda antara perkataan dan perbuatan saya. Saya belum sungguh-sungguh meluangkan waktu mengurus keluarga dengan benar, astagfirullah. Kepahitan yang berbuah tobat, itulah zikir. Nanti Allah beri tenang, Allah beri ide pikiran kita. Ini otak ini dalam kekuasaan Allah nih. Ada yang dilintaskan, diilhamkan langsung, ada yang lewat guru, ada yang lewat ceramah, ada yang lewat YouTube, ada yang lewat buku, ada yang lewat WA broadcast, banyak itu. Ada nggak yang selama dengar ceramah ini, ini kok ceramahnya seperti yang saya cari jawabannya? Ada nggak yang ngomong gitu? Kok tahu ya masalah saya? Ada nggak yang ngomong gitu? Benar nggak? Tahu kenapa? Karena masalahnya sama dengan masalah saya. Jadi menjiwai saya juga ya. Diam hadirin ya. Memangnya yang hadir di sini kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Diatur oleh Allah. Allah tahu ini wajah-wajah bermasalah. Ya maaf hadirin. Kita punya masalah benar. Masalah makan bener. Makanya saya kesini juga pusing di rumah. Saya harus ke pengajian lah. Ada yang nyeletuk, kenapa ya kalau dengar ceramah tuh hati saya jadi tenang. Ada yang ngomong begitu enggak? Sederhana jawabannya. Tahu kenapa? Karena sepanjang ceramah ini yang diceritakan tentang Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Karena ceramahnya menyebut Allah, mengingatkan tentang Allah, ya jelas atau insya Allah jadi tenang. Gitu. Halo. Makanya kalau ribut-ribut di rumah tangga teh udah meningkat. Astagfirullahaladzim. Pak, kita istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jangan main-main ya. Sungguh ingat ke Allah, astagfirullah, astagfirullah. Beda. Turun ketenangan, masuk nanti ide, gagasan, solusi di pikiran kita, baik kepikir langsung ataupun digerakkan orang yang jadi jalan ya. Mungkin tidak sengaja saya duduk sebelahan, nggak ada yang tidak sengaja, Allah yang ngatur.
Nanti ada broadcastan, ada selembaran, tiba-tiba ada yang ngomong begini begitu, atau pas diajak orang, yuk kita datang yuk ke Masjid Al-Latif. Sepertinya nggak sengaja, ayo saya juga pengen tahu, penasaran lihat si Agim udah lama nih, kayak apa dia sekarang nasibnya. Ada. Tidak ada yang kebetulan. Nanti Allah juga akan ngatur, kalau kita makin patuh, makin taat, Allah gerakan. Tidak ada yang sulit solusi itu. Kenapa? Karena segala gala yang ada itu ada dalam genggaman Allah. Kita nggak bisa membulak-balik hati orang. Allah bisa tidak? Mudah tidak? Apa susahnya sih bagi Allah? Yang sebel jadi cinta tuh sangat mudah bagi Allah. Amit-amit jebang bayi, saya tidak mau nikah sama kamu. Ada yang meludah 3 kali. Sekarang udah punya 3 anak dari dia, yang ada. Dijodohin ku Allah ya. Makanya tidak boleh senang berlebihan, benci berlebihan, karena dibulak-balik oleh Allah.